Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 7 peminatan promosi kesehatan FKM UMI angkatan tahun 2018. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep, strategi dan perencanaan dalam komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan. Nah, yang dimana kami beranggotakan 3 orang. Yang dimana yang pertama itu adalah saya sendiri, Yusranto Sani, dan yang kedua itu ada Citra Mutmainah Khairah, dan yang ketiga itu ada Ani Fitriani. Nah, di sini yang pertama-tama itu pemateri pertama itu adalah saya, yang dimana saya menjelaskan tentang konsep dari komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan itu sendiri, dan tentang tujuan dari KIE. Nah, dari konsepnya itu ada pengertian dan tujuannya yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini dari pengertian itu ada komunikasi. Komunikasi adalah merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media tertentu, misalnya WA, dengan efek perubahan perilaku dari penerima pesan atau komunikan. Nah, proses komunikasi pada hakikatnya merupakan sebuah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang atau komunikator kepada orang lain atau komunikan. Nah, yang selanjutnya itu ada informasi. Nah, informasi menurut salah satu pendapat yaitu adalah dari Anton M. Meliono. Nah, di sini beliau berpendapat bahwa informasi adalah data yang telah diproses untuk suatu tujuan tertentu. Nah, tujuan tersebut untuk menghasilkan sebuah keputusan. Secara umum, informasi adalah sekumpulan fakta-fakta yang telah diolah menjadi bentuk data sehingga dapat menjadi lebih berguna dan dapat digunakan oleh siapa saja yang membutuhkan data-data tersebut sebagai pengetahuan ataupun dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, yang selanjutnya itu ada edukasi. Nah, edukasi adalah sesuatu kegiatan yang mendorong terjadinya penambahan pengetahuan, perubahan sikap, perilaku dan keterampilan seseorang atau kelompok secara wajar. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang apa tujuan dari komunikasi, informasi, edukasi kesehatan. Nah, tujuannya itu ada 4. Yang pertama itu meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktek sehingga tercapai penambahan peserta baru dalam suatu program. Nah, yang kedua itu membina kelestarian peserta dalam suatu program. Nah, yang ketiga itu meletakkan dasar bagi mekanisme sosio-kultural yang dapat menjamin berlangsungnya proses penerimaan. Yang keempat itu mendorongnya terjadinya proses perubahan perilaku ke arah yang positif, peningkatan pengetahuan, sikap, dan praktek masyarakat atau klien secara wajar sehingga masyarakat melaksanakannya secara mantap sebagai perilaku yang sehat dan bertanggung jawab. Perkenalkan, nama saya Ani Fitriani, Stambuk 141-2018-0145. Saya akan melanjutkan materi yaitu sasaran KIE. Yang pertama, individu. Individu adalah unit terkecil pembentuk masyarakat. Dalam ilmu sosial, individu berarti bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah. Contohnya keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak.
Yang kedua, masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Yang ketiga, kelompok. Kelompok adalah sekumpulan manusia yang merupakan kesatuan dan memiliki identitas, di mana identitas tersebut dapat berupa adat istiadat dan sistem norma yang mengatur pola interaksi masyarakat yang hidup di dalam masyarakat sendiri. Kelompok terbagi menjadi beberapa golongan, misalnya kelompok profesi, kelompok aliran, dan kelompok bermain. Selanjutnya, strategi komunikasi informasi dan edukasi kesehatan. Menurut AID, ada 4 strategi komunikasi pembangunan yang telah digunakan selama ini, yaitu yang pertama yaitu strategi berdasarkan media. Strategi ini merupakan teknik yang memulai rencananya dengan mempertanyakan apa yang dapat saya lakukan dengan menggunakan radio. Bagaimana caranya agar saya dapat menggunakan televisi untuk menyampaikan pesan saya. Yang kedua yaitu strategi desain instruksional, yaitu orang-orang yang berorientasi rencana dan sistem. Mereka pertama-tama melakukan identifikasi mengenai tujuan dan hendak dicapai, kriteria keberhasilan, partisipan, sumber-sumber, pendekatan yang digunakan, dan waktu. Yang ketiga, strategi partisipasi. Dalam strategi ini, prinsip-prinsip penting dalam mengorganisir kegiatan adalah kerjasama komunitas dan pertumbuhan pribadi. Dan yang keempat, strategi pemasaran. Strategi ini tumbuh sebagai suatu strategi komunitas yang sifatnya langsung dan biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Mutmainah, Stambuk 141-2018-0224. Baik, selanjutnya adalah perencanaan komunikasi informasi dan edukasi kesehatan. Menurut Arum, tahun 2009, proses KIE memiliki beberapa tahapan perencanaan, yaitu yang pertama adalah menentukan tujuan, di mana agar tujuan KIE dapat dicapai dan dijalankan sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang kedua adalah menentukan sasaran KIE. Sasaran KIE tidak selalu sama. Oleh karena itu, kita harus menetapkan sasaran secara langsung dan tidak langsung. Terus yang ketiga adalah menentukan isi KIE. Isi yang disampaikan harus dibuat sesederhana mungkin sehingga mudah dipahami oleh sasaran. Bila perlu isi pesan dibuat dengan menggunakan gambar dan bahasa yang tepat sehingga sasaran merasa bahwa pesan tersebut ini memang benar-benar ditunjukkan kepada yang sebagai akibatnya sasaran dapat mencapai tujuan yang sama atau yang kita inginkan. Yang keempat adalah menentukan metode. Dalam menentukan metode harus mempertimbangkan aspek yang dicapai. Bila hanya ingin mencapai aspek pengetahuan, maka dapat dilakukan cukup dengan poster, spanduk, penyebaran leaflet. Untuk aspek sikap maupun motivasi, maka perlu memberikan contoh yang lebih konkret yang dapat mengunggah emosi, perasaan, dan sikap sasaran, misalnya memperhatikan slide atau melalui pemutaran film dan video. Yang kelima adalah menentukan media. Teori pendidikan mengatakan bahwa belajar yang paling mudah adalah dengan menggunakan media. Oleh karena itu, hampir semua program pendidikan kesehatan selalu menggunakan berbagai media. Yang keenam adalah menyusun rencana evaluasi. Di sini harus dijabarkan tentang kapan evaluasi akan dilaksanakan, kelompok sasaran yang sama, yang mana akan dievaluasi, dan siapa yang akan mengevaluasi. Dan yang terakhir adalah menyusun jadwal pelaksanaan, di mana ini merupakan penjabaran waktu, tempat, dan pelaksanaan yang biasanya disajikan dalam bentuk Gantt chart. Saya kira itu saja, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.